Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tukang Strun. Oke, untuk video kali ini saya akan mencoba membagikan. Jadi sekarang untuk video ini saya lagi melakukan percobaan membuat ATS. Ini rangkaian ATS-nya ya. ATS synchronizing dan zero crossing. Jadi untuk saat ini PLT saya kan masih memakai relay untuk perpindahannya, untuk pengaturannya. Nah, untuk saat ini saya mencoba membuat ATS dengan sinkron dan zero crossing menggunakan Arduino Uno. Mikroprosesornya memakai Atmega 328P. Nah, yang di sini ini adalah papan percobaannya. Jadi di sini papan percobaan yang berisi mulai dari signal input dari kedua tegangan, kedua source baik dari inverter dan PLN, sampai outputnya masuk ke controller ini, ke Arduino ya. Sini juga sudah saya siapkan untuk osiloskop, dan ini mini inverter ada di atas. Saya mulai dari sini dulu. Jadi untuk mini inverter ini outputnya kan dia 220 juga. Dia masuknya untuk yang itu dia masuknya di sini. Nah, ini saya memakai dua trafo step down ya. Jadi 230 saya turunkan ke 13 volt. Ini dari inverter. Sedangkan untuk yang trafo yang satu ini kan ada dua. Trafo yang satu ini saya turunkan dari PLN langsung. Ini kabelnya nih, dari PLN langsung ke 13 volt. Jadi trafo step down. Ini sama juga 13 dari 220 ke 13. Ini inverter, ini punyanya PLN. Nah, ini outputnya yang 13 volt masing-masing, masuknya ke sini. Di sini kelihatan ya, putih. Ini putih dan ini putih juga. Ini masuknya di sini. Jadi ini ada dua sisi. Biar kelihatan ya. Nah, ini ada dua sisi di sini. Ini inputan dari inverter yang sudah 13 volt, dan ini juga inputan dari 13 voltnya PLN. Ini masih itu ya, masih AC ya, masih tegangan AC 13 volt AC. Nah, di sini nanti ini ada dioda, ada kapasitor, ada resistor. Nah, nanti dari sini dia masuk ke sini. Nah, ini ada komparator ini ya. Ketutupan kabel ya. Nggak kelihatan. Jadi di tengah sini ini ada komparator. Komparator tipenya LM393. Jadi di sini nih ada komparator LM393. Nah, dari komparator ini outputnya dia masuknya langsung ke Arduino sini. Kalau saya kasih di pin 67 ya. Pin 23. Di pin 23. Masuknya di pin 23. Nah, ini saya kasih extension, jadi nanti saat pengukuran ngecek gelombangnya di osiloskop langsung tempel sini. Nah, yang sisi sini ini saya buatkan lampu ya. Jadi ini ada dua lampu. Jadi yang pertama yang dari sini ini lampu untuk indikator saat sinkron. Jadi kalau ini tombol ini kita tekan, push button ini kita tekan, ini kan nyala untuk melakukan proses sinkron dan memantau zero crossing juga. Nah, yang lampu yang pertama ini indikasi PLN power berada di PLN. Nah, kalau yang kedua sebelahnya ini
mengindikasikan kalau powernya berada di inverter. Jadi saat ditekan ini tombol push button untuk sinkron dan zero crossingnya ini menyala, dan kalau sudah sinkron dan zero ini akan berubah. Di sini ada relaynya. Ini relay. Ini relay 5 VDC ini saya kasih extension karena saya pasang di papan ini nggak cocok dia. Jadi sementara saya kasih extension aja untuk coilnya dan akselerinya, kaki-kakinya akseleri ya. Nah ini kabelnya ini kan. Nah, ini ke sini. Jadi sementara cuman baru ini ya. Jadi untuk melakukan perpindahan sinkron dan zero crossing dulu. Oke, saya coba persiapkan dulu ya, baru nanti kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut lagi. Di sini udah saya nyalakan ya. Untuk Arduino-nya sudah menyala. Untuk inverter juga sudah menyala. Inverter yang sini ya. Nah, ini untuk dari PLN juga sudah nancep ya di atas sana itu. Udah saya on kan. Di sini udah terbaca di oscilloscope. Jadi ada yang signal yang warna kuning dan yang warna biru ya. Nah, ini kenapa yang warna biru ini jalan cepat sekali? Ini yang warna biru ini dari nomor 2 ini ya. Nomor 2 kalau kita lihat di sini nih, ini PLN ya, dari PLN. Kalau yang kuning itu nomor 1 itu dari inverter. Jadi di sini memang dia kalau jalannya cepat kayak gini, ini ada perbedaan yang terlalu jauh di frekuensi. Inverternya ini frekuensinya 49,3, sedangkan di PLN ini frekuensinya 50,1. 50 ya, naik turun lah, 50 anggaplah 50. Ini 49,4, ini mulai naik. Nanti ini kalau frekuensinya mendekati ke 50 atau 49,9 gitu, ini jalannya akan pelan. Nah, di sini juga terlihat FVP-nya 5,57, VRMS-nya, frekuensinya bisa kita lihat di sini ya. Dan di sini juga cycle-nya juga kebaca ya untuk channel 1, dimana channel 1 itu inverter, cycle-nya berapa, yang punyanya PLN itu berapa. Sini ada datinya. Nah, ini sekarang posisi kalau dilihat dari indikator lampu, ini kan lampu nomor 1 ya, lampu nomor 1 nih. Jadi ini posisi PLN. Nah, nanti kalau saya tekan push button ini lampu sinkron ini akan nyala, juga lampu indikator yang ada di Arduino ini juga menyala. Nah, nanti baru dia melakukan proses sampai nanti ini sampai gelombangnya sinkron ya, pas ketemu antara yang biru dan yang kuning ini pas ketemu. Kita coba ya, begini ya, ini kelihatan ya. Saya tekan tombolnya, nanti dia akan menyala. Oke, memberitakan. Nah, sudah berpindah dia, lampunya sudah berpindah. Saya tekan lagi, coba ya, dilihat ya perpindahannya ini ya, dengan gelombangnya yang ini. Nah, itu pas ya. Coba saya ambil ya. Terlambat. Nah, kalau dari sini kan kelihatan dia posisinya pas ketemu. Oke. Nah, itu pas ketemu. Dia agak goyang karena ini saya ambil ground untuk yang nomor 2 nya ini.
untuk apa, probe nomor 2 nya ini eh, nggak pas itu, makanya dia waktu dia kan agak goyang dia. Coba sekali lagi. Nah itu ya. Jadi kalau di sini kalau dilihat dari hasilnya ini dia pas perpindahannya. Nah ini, jadi pas dia ketemu. Kalau saya record dari percobaan sebelumnya itu dia pas ketemu di sini. Nah ini dia berjalan. Ini frekuensinya mendekati, satunya 50, satunya 49,6. Jadi jalannya agak pelan ya. Jadi enak ngambilnya, recordnya. Ini pas dia. Nah ini kalau diambil gelombangnya inverter ini bukan PSW ya, bukan pure. Sebenarnya dia sinus juga, tapi sinusnya tidak sempurna. Ini punyanya ini. Tapi kalau begitu keluar dari komparator LM393 itu, keluar dari komparator yang di situ, dia bentuk gelombangnya sudah berbeda. Bentuk gelombangnya udah gini dia. Ini kan bisa kita lihat dari berjalannya kan. Baik yang PLN yang warna biru ini maupun yang inverter yang warna kuning, gelombangnya udah modelnya begini keluarnya dari komparator ini ya, udah keluar dari komparator masuk ke Arduino atau microcontroller yang dibaca gelombang yang ini. Tuh. Jadi ini sudah sinkron ya. Coba kita kembalikan lagi. Nah ini kan udah mulai naik frekuensinya. Untuk apa, inverter kan sudah mulai naik 49,7, frekuensinya PLN 50. Tapi di sini tegangannya memang dia agak berbeda ya. Coba kita lihat untuk PLN memang tegangannya dia di 560 ya, ini ya sama ya 60. Coba kalau punyanya punyanya apa, inverter itu 440 milivolt, 5,5 volt. Kalau punyanya PLN 560 sama 7 volt ya. Itu sebenarnya bisa sih ngecas di sini, ngecas di inverternya, tapi ya sudah salah, ini aja bisa kan. Jadi ini cuman percobaan melakukan synchronizing, perpindahan ATS dengan synchronizing dan zero crossing. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, ini kelihatan semua. Bentar. Oke. Nah, ya kan, kelihatan ya, pas ya. Coba lagi ya. Oke. Nah itu. Oke. Jadi udah memang benar ya ini. Jadi untuk percobaan yang saya buat ini sudah sinkron dia antara tegangan antara fasenya inverter dengan PLN, dan juga dia posisi di zero juga. Zeronya ini ya, zeronya nih. Ini kan posisi di tengah-tengah dia zero. Jadi udah pas dia di zero dan di di fasenya sinkron. Oh, terlambat ya. Coba lagi.
Oke, sementara begitu dulu ya untuk percobaan kali ini masih untuk perintah sinkronnya masih manual ya, ditekan. Untuk selanjutnya saya kembangkan, jadi nanti kemungkinan ini ada 3 mode. Saya bikin 3 mode: mode PLN, PLTS, dan auto itu jadi pakai timer nanti ya. Timernya ya pengaturannya di dalam sini. Oke, sementara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.